billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Awalan, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Ia telah memberikan kita berbadan sehat, berumur panjang. Salawat berangkaian salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada roh junjungan alam. Siapakah dia? Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuki inti dari ceramah saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang maka tak jadi menantu. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, saya tinggal di Dusun Tanjung, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Saya sekolah di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi, Simpang Tebing Tinggi. Alhamdulillah saya duduk di kelas 3 aliyah. Langsung saja saya masuki inti judul ceramah saya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang seiman dan seagama, kewajiban seseorang setelah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dengan mereka lah kita bisa hadir ke dunia ini, dan mereka yang telah mengandung, melahirkan, mendidik kita dengan penuh kasih sayang dari sejak kita kecil hingga kita dewasa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan menyapinya selama 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Hadirin yang seiman dan seagama, perlu kita ketahui, Allah telah menjelaskan kepada kita alasan atau sebab mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua lah yang telah mendidik kita dari sejak kita kecil hingga kita dewasa. Seorang ibu, ia yang telah mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan lemah bertambah lemah. Ketika tiba waktunya melahirkan, maka pertaruhannya adalah nyawa. Banyak ibu-ibu yang meninggal dunia diakibatkan melahir seorang anaknya. Maka Rasulullah SAW berkata, seorang ibu yang meninggal dunia di saat melahirkan seorang anaknya maka adalah mati syahid dan dijamin masuk surga. Ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan kemudian melahirkan kita. Ketika kita sudah dilahirkan, betapa senangnya hati mereka. Mereka telah mempersiapkan kebutuhan kita sebelum kita dilahirkan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga yaitu terletak di bawah telapak kaki ibu. Sehingga kita berbakti kepada kedua orang tua, yaitu lebih dianjurkan untuk berbakti kepada seorang ibu. Karena Rasulullah SAW menyampaikan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, siapakah yang paling berhak mendapatkan perbuatan yang terbaik? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Terus ia bertanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Terakhirnya ia bertanya, siapa lagi? Ayahmu. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa derajat seorang ibu yaitu 3 kali lebih tinggi daripada seorang ayah. Yang mana yang pertama, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan lemah bertambah lemah. Jika kalian ingin merasakan rasanya mengandung, maka ambillah buah kelapa dan ikatlah di perut kalian dan bawa kemanapun kalian pergi. Yang kedua, ibu kita melahirkan, ia rela bertaruhan nyawa. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu yang rela dioperasi perutnya demi keselamatan seorang anak.
Jika kalian ingin merasakan melahirkan, maka belilah mangga di pasar dan telanlah hidup-hidup, keluarkanlah hidup-hidup. Insya Allah tidak akan selamat. Hadirin yang seiman dan seagama, perlu kita ketahui bahwa surga yaitu terletak di bawah telapak kaki ibu. Kata-kata ini bukan sekedar ungkapan, akan tetapi sebuah filosofi yang menggambarkan bahwa kedudukan seorang ibu yaitu sangat berperan dalam kehidupan kita. Sehingga seorang penyair terkenal, Khalil Gibran, mengatakan, kalimat ibu adalah kalimat yang sangat indah. Kalimat ibu adalah kalimat yang tersejuk yang dilontarkan oleh bibir-bibir manusia. Sehingga ada sebuah cerita tentang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ia sedang melaksanakan perjalanan dan singgahlah di sebuah lautan. Di sana Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin untuk masuk atau menyelam ke dalam samudera. Sehingga jin tersebut menemukan sebuah kubah yang sangat putih yang terbuat dari permata. Lantas jin tersebut mengangkat kubahnya ke atas samudera. Setelah itu Nabi Sulaiman penasaran. Kemudian ia melihat kubah tersebut. Betapa terkejutnya Nabi Sulaiman. Ia melihat seorang pemuda yang hidup di dalam kubah. Lantas ia bertanya, siapakah engkau, dari golongan jin atau manusia? Pemuda tersebut menjawab, saya dari golongan manusia. Mengapa engkau bisa berada di dalam kubah ini? Pemuda tersebut menjawab, ia menceritakan bahwa ia mempunyai seorang ibu yang tua renta, kemudian ia membawanya atau memapahnya kemanapun ia pergi. Singkat kata, pemuda tersebut adalah pemuda yang berbakti kepada ibunya. Sehingga ibunya mendoakan kepada pemuda tersebut diberikan rezeki dan perasaan qanaah. Sehingga ia ditempatkan pada sebuah tempat yang bukan di langit dan bukan pula di bumi. Nabi Sulaiman sangat kagum kepada pemuda tersebut. Sehingga Nabi Sulaiman bertanya lagi, bagaimana engkau bisa hidup di dalam kubah? Pemuda tersebut menjawab, saya di dalam kubah, saya tidak tahu bahwa saya berada di mana, di langitkah atau di udara. Kemudian, tetapi Allah sangat selalu memberikan rizki kepada saya. Lalu Nabi Sulaiman bertanya lagi, bagaimana caranya Allah memberikan rizki kepada kamu? Pemuda tersebut menjawab, Allah menciptakan sebuah pohon yang berada di dalam kubah dan buahnya saya makan. Apabila saya haus, maka mengalirlah air yang sangat putih, yang lebih putih dari susu dan lebih manis daripada madu. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya lagi, bagaimana engkau bisa mengetahui siang dan malam? Pemuda tersebut menjawab, jika telah terbit fajar, maka kubah ini berubah menjadi putih dan disitulah saya tahu bahwa hari sudah siang. Dan apabila telah terbenam matahari, maka kubah ini menjadi gelap dan disitulah saya tahu bahwa hari sudah malam. Hadirin yang seiman dan seagama, kita diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua kita. Tetapi zaman sekarang lebih banyak pemuda dan pemudi yaitu durhaka kepada ibunya. Sehingga ia membentak, mencaci dan memaki ibunya dengan alasan yang sepele. Dengan tidak dibelikan Honda, tidak dibelikan HP iPhone 14 Pro Max dan tidak dikasih jatah hibah. Sehingga ia mencaci, memukul, bahkan menganiaya ibunya dan keluarganya. Hadirin yang seiman dan seagama, perlu kita ketahui bahwa kita sangat-sangat dianjurkan untuk berbakti kepada ibu kita. Walaupun ibu kita sudah meninggal, kita tetap wajib berbakti kepadanya. Sehingga pada suatu hari ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Rasulullah SAW menjawab, yaitu dengan cara mendoakannya dan menunaikan janjinya serta menyambung tali silaturahmi dan memuliakan temannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dikala kita sakit, yang paling sedih adalah ibu kita. Ia rela banting tulang dari pagi sampai malam mencari uang untuk pendidikan seorang anaknya. Bahkan ia rela bergadang malam demi menjaga anaknya supaya tidak digigit nyamuk dan mengganti popoknya yang telah basah. Tetapi dikala orang tuanya sudah tua renta, anaknya rela membayar orang untuk mengurus orang tuanya. Padahal orang tuanya tidak meminta gaji dikala mengurusnya masih kecil. Orang tuanya tidak meminta upah dikala ia harus bergadang malam karena tangisan sang bayinya.
Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selamanya. Tiada gading yang tak retak, retaknya itu menjadi ukiran. Tiada lautan yang tak berombak, ombaknya itu menjadi hiasan. Tiada tuyul yang tak botak, botaknya itu kenyataan. Tiada manusia yang tak bersalah, salah saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.